Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat, Ibu ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa. Ibu pimpin ya membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah kalian hari ini hadir semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu dan Ibu akan menyanyikan terlebih dahulu. Nanti kalian ikuti ya, Ibu. Pertama-tama Ibu contohkan terlebih dahulu ya, yaitu sebuah lagu tentang sifat bunyi merambat. Satu-satu melalui benda padat, dua-dua melalui benda cair, tiga-tiga melalui udara, satu, dua, tiga sifat perambatan bunyi. Nah, ayo kita coba bersama-sama anak-anak. Satu, dua, tiga. Satu-satu melalui benda padat, dua-dua melalui benda cair, tiga-tiga melalui udara, satu, dua, tiga sifat perambatan bunyi. Tepuk dulu untuk kita semuanya. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang bunyi, bagaimana bunyi bisa terdengar di telinga kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bunyi, yaitu sifatnya perambatan bunyi. Nah, untuk itu Ibu mengharapkan kalian semua dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah melakukan percobaan, kalian dapat menjelaskan sifat perambatan bunyi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kalian bisa membuat laporan hasil percobaan tentang sifat perambatan bunyi dengan tepat. Anak-anak semua harus duduk yang rapi. Jika ada sampah, tolong dipungut. Tika, di depannya ada sampah. Nih ya, buku pembelajarannya dibuka. Menandakan kalian siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ada handout untuk kalian simak. Ini ya, Ibu bagikan dulu tentang materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu sifat perambatan bunyi. Nah, untuk itu Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Satu kelompok itu yaitu teman sebangkunya saja ya. Berarti Ija dengan Mia, Arianti dengan Tika. Nah, bagaimana bunyi dapat terdengar di telinga kita? Ada yang tahu tidak? Ayo, siapa yang tahu? Tidak tahu ya? Nah, bunyi merupakan gelombang yang perambatannya sejajar dengan arah gelombangnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, ada sumber bunyi, dan yang kedua, melalui media penghantar, dan yang ketiga, ada pendengar. Itulah bagaimana bunyi dapat terdengar di telinga kita, yaitu ada media penghantarnya. Bunyi berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, yaitu melalui udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perambatannya, yaitu bunyi yang merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda apa tadi? Udara. Nah, bunyi yang merambat melalui benda padat dan benda udara ini akan terdengar lebih jelas dibanding bunyi yang merambat melalui udara. Nah,
jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita tadi? Yakin sudah paham? Yakin. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan pertama yang dilakukan oleh kelompok pertama, yaitu kelompok Marianti. Ayo maju nak, Marianti dan Tika. Percobaan pertama yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara, yaitu alat dan bahannya Ibu menggunakan selang plastik dan gelas plastik. Nah, Ibu akan praktekkan terlebih dahulu ya. Ibu bersama Marianti ya. Marianti dengarkan dan Ibu akan berbicara. Apakah terdengar? Nah, nanti kamu akan coba bersama Tika. Ayo. Nah, untuk yang pertama Marianti pembicaranya dan Tika sebagai pendengarnya. Itu mereka mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Nanti akan kalian tulis sebagai hasil laporan kalian. Gantian. Dan sekarang Marianti sebagai pendengarnya. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 akan melakukan percobaan hal yang sama, yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Ayo kelompok 2, kelompok 1 silahkan duduk. Kelompok 2 ayo maju. Nah, sama ya alat dan bahannya. Kalian akan melakukan percobaan. Siapa yang menjadi pendengar? Ya, silakan. Ya. Nah, silakan duduk. Untuk kelompok 2 kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Ayo kelompok 1 dahulu yang maju. Nah, alat dan bahannya yaitu 2 buah gelas plastik, benang, dan menggunakan paku. Nah, setelah Ibu buat, yaitu telepon mainan, yaitu kalian akan melakukan percobaan. Ayo, siapa yang akan menjadi pendengar dan siapa yang akan berbicara? Ini merupakan salah satu identifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya siapa yang sebagai pendengar? Gantian ya teman-teman. Sudah. Nah, dan selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan tali ini atau benang ini dikendurkan. Apakah bisa terdengar jelas ataupun tidak? Ayo, anak, coba. Ayo selanjutnya. Nah, ini akan kalian masukkan sebagai hasil laporan nanti. Selanjutnya kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo kelompoknya dan Ija. Sudah. Nah, selanjutnya yang tidak ada. Yang tidak terlalu kering. Ayo kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Ayo teman maju melakukan percobaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Ayo kelompok 1 maju dulu. Di sini Ibu telah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu sebuah ember yang berisi air, yaitu airnya harus penuh ya, dan menggunakan corong. Selanjutnya menggunakan batu. Caranya air ini harus penuh dan kalian masukkan corongnya ke dalam air. Setelah itu siapa yang akan mendengarkan terlebih dahulu? Ayo Marianti. Letakkan telinganya di sini. Terus Ibu akan memukul dengan batu ini. Apakah bunyi dapat merambat melalui benda cair? Apakah bunyinya bisa terdengar melalui corong ini? Ayo dengarkan. Ayo simak ya.
Sudah? Sudah, Bu. Apakah bunyinya bisa terdengar? Bisa. Selanjutnya Tika. Sudah? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Untuk kelompok 2, ayo maju. Kalian akan mengidentifikasi juga sifat bunyi merambat melalui air. Itu benda cair. Sudah? Nia, ayo majunya. Dengarkan baik-baik ya, Nia. Ya. Nah, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah berani melakukan percobaannya. Ayo tuliskan hasil percobaannya di dalam tabel percobaan yang ada di buku kalian. Ada yang ingin ditanyakan, Marianti? Tidak, Bu. Ibu kasih waktunya 5 menit ya anak-anak untuk menuliskan hasil percobaannya. Nah, apakah sudah selesai kalian menuliskan hasil percobaannya ke dalam tabel hasil percobaannya? Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu mau 1 orang untuk menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. Siapa? Ayo Ija. Bu, Ya, silakan. bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat bunyi. Dapat merambat melalui media perantara, melalui udara, zat cair, dan benda padat. Kasih tepuk tangan untuk Ija. Kalian masih tetap dalam kelompok yang sama ya. Ibu mau kalian menuliskan salah satu percobaan yang telah kita lakukan tadi, yaitu dari percobaan dari benda padat, melalui perambatan bunyi melalui benda padat, melalui benda cair, dan melalui udara. Ayo tuliskan dulu salah satu hasil percobaannya. Nanti Ibu akan tunjuk 1 orang maju menyampaikan hasil dari percobaan tersebut. Salah satu saja ya, Marianti. Ya, Bu. Kelompok pertama apakah mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Kelompok 2, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Ayo diskusikan ya dengan Ija. Apa tadi hasil percobaan yang telah kalian lakukan? Marianti juga dengan kita, ayo diskusikan bersama, nak. Sudah selesai? Sudah. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, Ibu akan meminta salah satu dari kelompok kalian mengemukakan hasil dari percobaan tadi. Ayo dari kelompok 1 dulu ya. Ibu mau Marianti menyampaikan hasil percobaan yang pertama, yaitu melalui melalui udara. Ayo. Nah, silakan, nak. Sampaikan hasilnya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kelompok 1. Dengarkan baik-baik ya. Percobaan 1. Hasilnya suara dapat terdengar dengan jelas, berarti sifat bunyi dapat dirambatkan melalui udara. Tadi setelah kalian melakukan percobaan, apakah bunyi itu dapat terdengar dengan jelas? Terdengar. Berarti bunyi tersebut dapat merambatkan melalui udara. Nah, selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil percobaan yang kedua, yaitu percobaan kedua melalui benda padat. Hasil percobaannya, ayo bacakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi hasil percobaan 2. Mengidentifikasi sifat perambatan bunyi melalui benda padat. Hasilnya, bunyi dapat terdengar melalui telepon mainan dengan jelas. Jadi, bunyi dapat terdengar melalui benda padat. Nah, apakah kelompok 1 menyimak dari hasil laporan dari kelompok 2? Apakah sama hasil laporannya? Sama, Bu. Berarti bunyi itu dapat terdengar dengan jelas melalui benda padat, yaitu dari benang yang tadi kita gunakan, yaitu benang yang kita tarik dengan kuat. Sedangkan yang kendor tadi, apakah terdengar dengan jelas? Dengar. Tidak. Berarti tidak bisa terdengar dengan jelas. Terdengar tapi tidak dengan jelas. Apa yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, selanjutnya percobaan ketiga. Ayo, silakan Mia. Bunyi dapat terdengar melalui corong air. Jadi, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, setelah kalian melakukan percobaan yang ketiga, kalian dapat mendengarkan bunyi yang
Kalian letakkan telinga kalian dari corong air. Bunyi itu apakah terdengar? Terdengar. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Nah, Tika dulu. Ayo Tika, silahkan. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara menghambat. Bunyi dapat menghambat media perantara melalui udara, zat cair, dan benda padat. Akan memberikan kalian soal, terdiri dari 2 soal. Ayo siapkan buku dan pulpennya. Dengarkan baik-baik ya soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bunyi? Yang kedua, tuliskan 3 media perantara yang dapat merambatkan bunyi. Nah, Ibu kasih waktu kalian mengerjakan soalnya 10 menit. 10 menit ya, digunakan waktunya dengan baik. Kerjakan soalnya, pahami. Kalau sudah, nanti siapa yang akan menyampaikannya, angkat tangan ya, menyampaikan jawaban kalian. Apakah sudah? Untuk soal pertama, siapa? Ayo berdiri, Nak. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat. 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media penghantar. 3. Ada pendengar. Nah, apakah jawaban kalian sama dengan Tika? Apakah soalnya Ibu sebutkan ya, apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi merupakan gelombang Yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Tika, benar sekali. Nah, yang untuk nomor 2, siapa yang bisa menuliskan 3 media perantara yang dapat merambatkan bunyi? 3 medianya. Nah. Siapa yang bisa? Ija. Apakah Ija mau menyampaikan? Ya. Ayo berdiri. Ya, silakan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ija. Yang terakhir menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama melalui media perantara benda padat. Yang kedua melalui media perantara benda cair. Yang ketiga melalui media perantara dari udara. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Ija. Benar sekali jawabannya, yaitu melalui media perantara benda cair, benda padat, dan udara. Nah, hasil pembelajaran kita hari ini, nilai-nilai kalian semua alhamdulillah baik semua, bagus semua. Dan kalian pun sudah paham materi kita pada hari ini. Selanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Nah, kalian pelajari dulu dari rumah. Kalian cari apa itu pemantulan bunyi. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian pun sudah paham semua. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Nah, kalian telah mempelajari tentang sifat perambatan bunyi. Semoga dapat kalian laksanakan di rumah ya. Kalian pelajari lagi dan kalian lakukan percobaannya lagi ya di rumah. Nah, kamaskan dulu bukunya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalian jangan lupa jaga kesehatannya ya, agar dapat masuk di minggu depan tentang materi kita yang akan kita bahas di minggu depan. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu lagi di minggu depan. Sekian dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya belajarnya di rumah. Ya, Bu.